Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Aldi, BP 1811001151, kelas 5 SIC, mata kuliah Perencanaan Sumber Daya Perusahaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sebuah tabel yang terdapat di depan layar kaca Anda semua dengan judul Lingkungan Sistem Terintegrasi pada Perusahaan. Baiklah, langsung saja masuk ke bagian yang terdapat di dalam tabel seperti yang Anda lihat. Yang pertama yaitu ada make to stock, yang kedua ada assembly to order, yang ketiga yaitu make to order, yang keempat atau yang terakhir engineering to order. Selanjutnya masuk ke penjelasan karakteristik yang pertama yaitu produk. Produk yang terdapat pada make to stock bisa dibilang standar karena persediaan produk masih bisa terpenuhi dengan lancar. Berikutnya assembly to order. Produk yang terdapat pada assembly to order atau yang disebut juga dengan keluarga produk tertentu. Maksudnya, sebuah order dikerjakan dengan cara melakukan proses perakitan atas komponen-komponen tertentu yang sudah dipesan. Berikutnya yaitu make to order, tidak mempunyai keluarga produk atau customize. Maksudnya, produk dibuat dan disimpan dalam sebuah gudang dan baru akan dibuat setelah menerima pesanan dari konsumen. Berikutnya yaitu engineering to order atau customize total. Maksudnya yaitu order baru akan dibuat setelah mendapatkan total pesanan dari konsumen. Selanjutnya bagian yang kedua yaitu kebutuhan produk. Kebutuhan produk pada make to stock itu dapat diramalkan. Maksud dari dapat diramalkan yaitu produsen memberikan barang kepada konsumen sesuai dengan stok yang masih ada di gudang. Berikutnya, produk yang terdapat pada assembly to order itu tidak ada. Produk yang terdapat pada make to order juga tidak ada. Selanjutnya yang terakhir yaitu produk yang terdapat pada engineering to order atau dapat diramalkan. Maksudnya barang yang diinginkan oleh konsumen belum terpenuhi dengan baik. Selanjutnya bagian yang ketiga yaitu kapasitas. Kapasitas pada make to stock itu dapat direncanakan. Berikutnya pada bagian assembly to order tidak ada. Pada bagian make to order juga tidak ada. Pada bagian yang terakhir yaitu engineering to order tidak dapat direncanakan. Kenapa tidak dapat direncanakan? Karena kita harus mendapatkan pesanan terlebih dahulu, baru akan diproses atau masuk tahapan selanjutnya. Selanjutnya bagian yang keempat yaitu waktu produksi. Waktu produksi pada make to stock itu tidak penting bagi pelanggan karena hanya barang yang ada dan diambil sewaktu-waktu atau kapan barang itu dibutuhkan. Berikutnya yaitu assembly to order. Assembly to order itu penting. Kenapa? Karena waktu sangat penting dan berharga. Jadi hargailah waktumu. Berikutnya yaitu make to order. Make to order itu juga penting, sama halnya dengan penjelasan assembly to order yang telah saya jelaskan pada slide selanjutnya. Berikutnya engineering to order itu sangat penting, sama pentingnya dengan penjelasan assembly to order dan make to order yang sudah saya jelaskan di atas. Selanjutnya bagian yang kelima yaitu kunci persaingan. Kunci persaingan pada make to stock itu logistik. Kenapa logistik? Itu sangat penting pada persaingan karena ketersediaan logistik sangat berpengaruh kepada sebuah perusahaan. Berikutnya yaitu assembly to order, kunci persaingan. Kunci persaingan itu adalah perakitan akhir. Jika suatu perakitan akhir yang kita lakukan berhasil, maka kita akan dapat mempertahankan konsumen pada suatu perusahaan. Itu pun merupakan poin plus bagi kita. Berikutnya yaitu make to order atau fabrikasi dan perakitan akhir. Fabrikasi dan perakitan akhir pada make to stock ialah tahapan penyempurnaan pada perakitan sebelumnya. Berikutnya yaitu engineering to order. Seluruh proses ini sangat penting
pada bagian engineering to order maupun pada tahapan sebelumnya, baik to make to stock, assembly to order, dan make to order. Selanjutnya yaitu bagian yang keenam atau karakteristik kompleks operasi. Kompleks operasi pada make to stock itu yaitu distribusi atau penyaluran barang kepada konsumen. Pada bagian assembly to order adalah perakitan. Yang dimaksud dengan perakitan yaitu penggabungan dari kompleksitas operasi pada make to stock. Pada bagian make to order adalah manufaktur komponen atau komponen yang terdapat di dalam sebuah barang. Yang terakhir yaitu engineering to order, merupakan suatu teknik engineering itu sendiri. Selanjutnya bagian yang ketujuh yaitu karakteristik ketidakjelasan operasi. Ketidakjelasan operasi pada bagian make to stock disebut rendah karena permintaan pasar maupun konsumen tidak begitu signifikan maupun meningkat. Pada bagian assembly to order tidak ada, pada bagian make to order juga tidak ada, sama dengan assembly to order. Bagian yang terakhir yaitu engineering to order, merupakan bentuk tertinggi, maksudnya yaitu permintaan pada suatu jenis barang atau produk cukup tinggi. Selanjutnya bagian yang ke-8 yaitu karakteristik fokus manajemen puncak. Fokus puncak pada bagian make to stock ini ialah marketing atau distribusi. Pada bagian assembly to order ada inovasi. Inovasi adalah suatu perkembangan jenis barang dari tahun ke tahun. Pada bagian make to order ada kapasitas. Kapasitas merupakan jumlah atau ketersediaan jenis barang. Pada bagian yang terakhir yaitu ada kontak order pelanggan, merupakan waktu yang dibutuhkan oleh pelanggan dalam mengorder jenis barang. Selanjutnya pada bagian yang terakhir yaitu karakteristik fokus manajemen menengah. Berikut pada bagian make to stock ada control stock. Pada bagian assembly to order ada MPS dan order pelanggan. Pada bagian make to order ada shop floor, contohnya kontrol pelanggan. Berikut pada bagian yang terakhir yaitu engineering to order ada manajemen proyek. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Terlebih atau kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.